Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini Gemar Mimban Online tanggal 7 bulan Mei 2026 masih bertemu dengan saya Yohana Yunani. Puji nama Tuhan, hari ini kami terberkati dan saya dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan sesuai bacaan renungan kami terberkati dan terambil di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini firman Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa firman Tuhan ini memberkati dalam kehidupan saya. Di dalam Filipi 1 sampai 15, Paulus memberikan nasihat, ya, juga memberikan pesan yang sangat luar biasa kepada jemaat di Filipi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini juga memberikan pesan, memberikan saran, memberikan nasihat kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Filipi ini menekankan dalam kehidupan kita, dalam kita percaya pada Tuhan, menekankan kerendahan hati dan persatuan, serta meneladani Kristus untuk melepaskan haknya menjadi manusia. Lihatlah bahwa Kristus Yesus turun ke dunia, melepaskan haknya di surga, melepaskan kuasanya, melepaskan kemuliaannya di surga, turun ke dunia demi menyelamatkan manusia. Inilah saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Allah begitu mulia, begitu bersedia demi keselamatan bagi umat manusia. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita patut meneladani kerendahan hati. Kerendahan hati berarti kita harus dipanggil untuk membuang keegoisan kita, mengutamakan orang lain, serta hidup dalam ketaatan dan tidak bersungut-sungut dalam mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar untuk melayani Tuhan dengan taat, dengan rendah hati, meninggalkan keegoisan kita,
serta mentaati perintah Tuhan, tidak bersungut-sungut, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teladan-teladan Kristus inilah yang patut kita jalankan. Meneladani pikiran dan perasaan Kristus Yesus yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya, tetapi mengosongkan dirinya. Di dalam bahasa Yunani, mengosongkan dirinya adalah kenosis, menjadi hamba untuk menebus manusia. Adalah panggilan untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu merendahkan hatinya, merendahkan dirinya sampai turun ke dunia setara dengan manusia supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup rendah hati, satu hati adalah nasihat-nasihat Paulus juga untuk sehati sepikir dalam kasih dan satu tujuan untuk menghindari perselisihan. Kerendahan hati adalah membuang keegoisan kita, yang dimana keegoisan itu merusak pikiran dan hati kita, merusak persatuan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengutamakan kepentingan orang lain juga di dalam pelayanan kita, mengerjakan keselamatan untuk umat yang dipanggil taat dan setia. Taat dan setia tidak hanya sampai di sini, tetapi sampai Tuhan memanggil kita, sampai kita menutup mata, kita taat dan setia melayani Tuhan dalam kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, melayani bukanlah berarti kita sekedar melayani, tetapi kita juga mengosongkan diri kita, mau turun dalam kerendahan hati, dan juga dari kuasa menuju dari pelayanan kita mau rendah hati, bahkan kita taat sampai kita dipanggil Tuhan nanti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini kiranya memberkati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu taat di dalam mengikut Tuhan Yesus, tidak hanya mau mengorbankan waktu, tidak hanya mau mengorbankan kenyamanan, tidak hanya mengorbankan reputasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau taat dalam mengorbankan waktu, mengorbankan kenyamanan, dan mengorbankan reputasi. Taat dan setia dalam kerendahan hati, taat sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, puji nama Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini, telah menguatkan dan menegur kami untuk senantiasa rendah hati, taat dan setia, mengosongkan hati kita, mau menjalankan firman Tuhan ini dengan taat setia. Kami mau Tuhan taat dan setia seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau belajar taat dan setia. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami Engkau dapati kami dalam kehidupan kami sehari-hari tidak taat dan setia. Kami tidak mau meninggalkan zona nyaman, dan kami egois, kami tidak mau rendah hati. Ampuni kami Tuhan, tetapi kami mau taat dan setia seperti yang Tuhan janjikan, seperti yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap mengiringi langkah kami kemanapun kami berada, dan kami boleh menjadi terang dan kekasih-Mu, dan boleh menjadi terang dan garam dunia di dalam menjalankan perintah dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat bergemar, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.